Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersua, berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga bersyukur Allah melancarkan sedikit kendala tadi yang menyebabkan suara tidak keluar di detik-detik pertama, dan semua itu adalah taufik dan kemudahan dari Rabbul Alamin, dan semoga kita bisa mensyukurinya, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab kesabaran dalam Riyadhus Shalihin, dan dikaji di hari-hari yang mulia, hari-hari di bulan Dzulhijjah, bulan di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa-dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir dalam surat At-Taubah 36. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur ketika kita bisa mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu agama. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, dengan hadis yang beliau cantumkan di nomor 53, hadis Abdullah bin Abi Aufah. Mari kita langsung berinteraksi dengan hadis ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga, orang tua beliau, merahmati guru-guru beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufah, dari Abu Ibrahim dari Abu Ibrahim. Abu Ibrahim adalah kunyah dari Abdullah bin Abi Aufah. Sebagian menyatakan kunyahnya Abu Muhammad. Jadi ada yang mengatakan kunyahnya Abu Muhammad, tapi intinya Abu Ibrahim dalam hadis ini adalah Abdullah bin Abi Aufah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, di sebagian hari-hari beliau saat beliau bertemu dengan musuh, intadhara hatta idza malati syamsu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai matahari bergeser zawal, setelah waktu zuhur. Qama fihim faqal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan pasukan dan beliau menyampaikan beberapa hal. Beliau berkhutbah di hadapan pasukan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannaw liqa'al adu, kalian jangan berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, minta kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, maka apabila kalian bertemu dengan mereka maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Maksudnya jihad fi sabilillah. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, yang menurunkan kitab suci dan menggerakkan awan dan mengalahkan musuh-musuh yang berkoalisi dan bersekutu, ihzimhum, kalahkan mereka ya Allah, wansurna alaihim, dan tolonglah kami saat menghadapi mereka. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang cukup pendek tapi syarat akan makna. Mari kita berinteraksi dengan hadis ini.
Yang pertama tentu saja perawi hadis ini dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa, nama beliau adalah Abdullah bin Alqamah bin Khalid bin Al-Harith. Jadi Abdullah bin Alqamah pakai Ain bin Alqamah bin Khalid bin Al-Harith. Kunyah beliau adalah Abu Ibrahim, atau yang sebagian mengatakan Abu Muhammad. Dan beliau dan ayah beliau adalah seorang sahabat. Jadi beliau dan ayah beliau adalah sahabat. Dan beliau adalah orang-orang yang dikenal sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sosok yang satu ini adalah sosok pejuang, jamaah. Dan beliau berjuang bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti Hudaybiyah, dan beliau mengikuti Khaybar juga, dan peperangan-peperangan setelah Khaybar. Itulah beliau radhiyallahu ta'ala. Dan beliau tinggal di kota Madinah sampai Rasulullah SAW wafat. Lalu setelah beliau wafat, atau setelah Rasul SAW wafat, maka beliau berpindah ke Kufah. Beliau pindah ke Kufah dan menjadi sahabat yang terakhir berada di Kufah. Wakana Kufah basaruh, mata beliau buta, dan beliau wafat di Kufah di tahun 86. Ada yang mengatakan 88. Dan sahabat yang terakhir wafat di Kufah. Beliau sahabat yang terakhir wafat di Kufah. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kita masuk ke pelajaran dan hikmah dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini, hadirin Allah muliakan, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa salah satu waktu yang disukai atau disunahkan untuk dijadikan waktu berperang adalah ba'da zuhur atau ba'da zawal. Oleh karena itu dalam sejarah banyak sekali peperangan yang dimulai dari ba'da zuhur, bukan dari waktu duha. Kenapa? Karena tadi hadis ini kita baca Nabi menunggu sampai ba'da zuhur lalu beliau berkhutbah. Di antara yang menjelaskan hal ini adalah Al-Imam Ibnu Daqiqil Id dalam Ihkamul Ahkam. Ihkamul Ahkam itu syarah Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan fi dalilun ala istihbabil qital ba'da zawali syams. Hadis ini dalil disunahkan memulai peperangan setelah zawal atau ba'da zuhur. Tentu saja dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Karena kita tahu jihad di dalam Islam itu penuh dengan kaidah, penuh dengan kriteria, dan sangat elegan, dan sangat berkelas, sangat indah, dan jauh dari kesan teroris dan membunuh secara membabi buta atau tidak menggunakan kaidah. Dan hadirin Allah muliakan, dan ini bukan hal yang tabu. Bukankah mayoritas negara punya konsep mempertahankan diri, punya konsep berperang, dan punya militer? Itu bukan hal aneh gitu loh. Itu bukan hal aneh. Mayoritas negara punya demikian. Bahkan mungkin 99% negara punya konsep berperang. Tinggal pertanyaannya mengapa, Y factornya apa, lalu bagaimana konsep tersebut. Dan kita tahu Islam begitu luar biasa,
tidak boleh menyentuh wanita, anak-anak, orang tua, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Dan itu bukan pembahasan kita pada saat ini. Dan kita tahu bahwa dalam Islam kita harus berperang di belakang pemimpin kaum muslimin. Jadi dikembalikan kepada pemerintah, dikembalikan kepada waliul amr, bukan setiap pihak menyuarakan. Karena ini bukan masalah kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang berita tentang stabilitas keamanan dan rasa takut, masalah-masalah besar, orang-orang munafik itu menyebarkan, membuat kerancuan dan ketakutan. Kalau saja mereka kembalikan kepada Rasul SAW dan kepada ulil amri, maka para pakar bisa mengurai masalah tersebut. Dan ulil amri adalah ulama dan umara. Jadi sekali lagi, makanya dalam sebuah daurah ketika membahas kaidah dalam masalah ini, kaidah pertama dikembalikan kepada pemerintah, dikembalikan kepada waliul amr, dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin, karena mereka yang tahu persenjataan, mereka yang tahu data, mereka yang tahu peta dan seterusnya. Adapun kita tidak tahu, maka dikembalikan ke mereka. Makanya Nabi mengatakan al-imamu junnat yuqatal min wara'ih. Pemimpin adalah perisai, umat Islam berperang di belakang beliau. Jadi kembalikan kepada waliul amr atau pemimpin kaum muslimin yang sah, kepada pemerintah yang sah. Allah ta'ala bisawab. Nah, kita tidak membahas itu. Yang kita bahas apa hikmahnya. Kenapa setelah zawal itu setelah ba'da zuhur. Hadirin yang Allah muliakan, dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim, di antara hikmahnya karena waktu tersebut adalah waktu sholat, itu tuh waktu zuhur kan, waktu sholat. Wa madzinatu ijabati doa, dan itu waktu bagus diijabahnya doa. Lihat bagaimana sampai dalam kondisi genting pun itu pemilihan waktu itu dicari waktu yang berkah, yang baik, dicari waktu sholat. Dan di waktu itu doa itu diijabah. Doa itu diijabah. Lihat bagaimana para ulama atau bagaimana umat Islam dan tentu saja Nabi SAW itu tidak bisa tidak memisahkan antara berusaha, berjuang, dan ibadah. Kita tahu bahwa pertolongan itu salah satu kuncinya ada pada sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Maka salah satu waktu terbaik adalah ketika waktu sholat zuhur. Dan itu waktu diijabah, doa diijabah. Makanya Nabi berdoakan, Allahumma munzilal kitab wa mujril sahab wa hazimil ahzab ihzimhu wansurna alaihim. Itu waktu mustajab. Kalahkan mereka dan tolonglah kami saat menghadapi mereka. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, pentingnya dalam memilih waktu, dalam beraktivitas atau dalam mengerjakan hal-hal penting, hal-hal besar. Pemilihan waktu itu penting. Cari waktu-waktu mulia, cari waktu-waktu mustajab, cari waktu-waktu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu-waktu yang bagus agar Allah tolong. Dan
Pemilihan waktu dikembalikan kepada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Cari waktu yang mulia. Cari waktu yang mulia. Sebagaimana pemilihan Nabi SAW dalam masalah ini. Sebagaimana kata para ulama, secara masalah teknis pun, ketika matahari sudah tergelincir, maka lebih kondusif. Kan semakin berjalannya waktu, maka panasnya akan semakin berkurang sampai pada titik maghrib nanti. Itu ngebantu. Jadi secara teknis dan secara syar'i dan teknis itu dipertimbangkan ketika kita membuat sebuah acara atau ketika kita membuat sebuah kegiatan, membuat event dan seterusnya. Semua waktu-waktu diperhitungkan. Secara teknis gimana nih? Oh, dapat aman. Oke, saya mau di tanggal sekian. Kenapa? Kan itu waktu yang berkah, waktu yang utama. Secara teknik kalau nggak ada masalah kan? Oh, nggak ada. Ya udah, saya mau itu. Jadi menariknya karena di waktu zuhur adalah waktu sholat dan diijabahnya doa, diijabahnya doa. Dan itu juga hadirin Allah muliakan, dijelaskan al-Imam Bukhari. Dijelaskan al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, wa tahdurus salawat. Waktu itu adalah waktu salat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Itu informasi menarik bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan berharap bertemu dengan musuh. Larangan berharap bertemu dengan musuh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan hal yang menarik sekali buat kita. Kenapa sih Nabi melarang kita bertemu dengan musuh? Atau mohon maaf, melarang kita berharap bertemu dengan musuh. Berharap bertemu dengan musuh. Padahal kan kesannya musuh tuh kita temuin aja, kita tantang aja dan segala macam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, innama naha an tamanni liqa'il adu lima fihi min suratil ijab wal ittikali ala nafas wal wuthuqi bil quwwati wa huwa nau'u bagi. Larangan bertemu dengan musuh, atau mohon maaf, larangan berharap bertemu dengan musuh, bukan bertemu dengan musuh ya, berharap, bercita-cita bertemu dengan musuh, itu ada unsur ijab, ada unsur terpukau dengan kekuatan diri sendiri. Dikhawatirkan ada unsur ujub, jadi dikhawatirkan ada unsur ujub. Wal ittikal ala nafsi, dan bergantung pada diri sendiri. Dan kepedean, kalau bahasa kita, pede banget dengan kekuatan. Jadi hadirin Allah muliakan, sehingga kondisi seperti ini seseorang jadi kurang fokus terhadap musuhnya, wahtiqaru, dan cenderung meremehkan. Wa hadha yukhalifu al-ihtiyat wal hazm. Dan ini bertentangan dengan konsep berhati-hati dan
bertekad dan persiapan yang maksimal. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi bukan bertemu dengan musuhnya, namun kita itu diminta untuk selalu merendah. Jangan ujub dengan kekuatan kita, dan hindari seluruh kondisi yang bisa membuat kita bertawakal ke diri kita sendiri dan kepedean dengan kemampuan kita, sehingga lupa bertawakal kepada Allah, lupa bergantung kepada Allah, atau tidak maksimal dalam bertawakal kepada Allah dan bergantung kepada Allah, cenderung meremehkan musuh. Enggak, kita bisa ngalahin, tenang aja, tenang. Itu adalah awal dari kekalahan. Makanya yukhaliful ihtiyat wal hazm. Ini menyelisih konsep berhati-hati dan benar-benar hazm, serius dalam mempersiapkan tekad, baja, dan seterusnya. Jadi ini salah satu hal yang menarik, di samping alasan dan hikmah-hikmah lain yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan, termasuk Imam Nawawi juga menjelaskan di antara hikmahnya adalah khususnya ketika kita ragu-ragu tentang maslahat yang ada pada kondisi tersebut. Begitu juga dengan keterangan Al-Qadhi Iyad dan lain-lain. Qadhi Iyad mengatakan, jangan berharap bertemu dengan musuh jika Anda ragu-ragu dalam memenangkannya. Tapi sekali lagi, hikmah yang dijelaskan Imam Nawawi itu sangat menarik. Dan itu yang sering kita lupakan. Hadirin, jika ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar menjadi seorang hamba yang rendah, hamba yang merasa lemah, hamba yang syiarnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tawadhu, hamba yang tidak meremehkan sesuatu, hamba yang meyakini kalau Allah tidak tolong dia akan gagal. Itu kan yang harus ditanamkan dalam diri kita. Maka potensi ujub itu bisa menghancurkan semuanya. Potensi arah ke kepedean, bukan percaya diri ya, kepedean itu bisa merusak semuanya. Maka itu dihilangkan. Nah, orang yang merasa diri lemah kecuali dengan pertolongan Allah, orang yang merasa diri rendah dan kerdil kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama muslimkan antara khauf dan roja. Apakah aku pantas ditolong oleh Allah, kan gitu ya. Tapi di sisi lain ada harapan, insya Allah Allah tidak akan mengingkari janjinya. Selama kita berusaha bertakwa, kita akan ditolong. Maka semua unsur itu akan membuat dia
untuk meminta keselamatan dibanding berkoar-koar bertemu dengan musuh. Makanya pelajaran yang berikutnya adalah disunahkan dan dianjurkan meminta keselamatan. La tatamannaw liqa'al adu was'alullah al-afiyah. Janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh dan mintalah keselamatan. Mintalah keselamatan. Mintalah keselamatan. Selalu minta keselamatan, minta keselamatan, minta keselamatan, dan minta keselamatan. Kata Al-Imam Ibnu Battal, Al-Imam Ibnu Battal, apa hikmahnya seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Emangnya dia bisa sabar ngadepin musuh kayak begitu? Kan belum tahu juga. Maka mintalah keselamatan. Jangan berkoar-koar. Jangan bicara besar yang mengarah pada keujuban, ujub, terkagum dengan kemampuan diri sendiri dan lupa bertawakal, akhirnya meremehkan dan sebagainya. Udah tenang, gampang. Lu tau gue kan bisa beresin semuanya. Itu bahaya tuh. Enggak. Kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu minta keselamatan, minta keselamatan, minta keselamatan. Meminta keselamatan itu menunjukkan bahwa kita itu lemah dan yakin diri ini lemah. Kita merasa kerdil dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta keselamatan itu menunjukkan memang mental kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Minta keselamatan, minta keselamatan. Walaupun keselamatan kita tahu bersama bisa jadi dengan bertemu dengan musuh atau bisa jadi dihindari dengan musuh. Yang penting selamat deh. Saya nggak mau berkorban, yang penting saya mau selamat aja. Karena saya tahu diri, saya tuh lemah. Saya nggak punya apa-apa. Dan itulah atmosfer yang harus dibangun dalam diri kita setiap saat. Itulah haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa khaliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, dalam surat An-Nisa 28. Maka yang lemah harus selalu mengembalikan urusannya kepada yang maha kuat, yang maha berilmu, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan itulah cara bersikapnya orang-orang besar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan apa? La an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Aku diselamatkan lalu aku bersyukur karena Allah telah menyelamatkanku, itu lebih aku sukai dibanding aku diuji lalu aku bersabar. Sekali lagi, aku diselamatkan dan maka aku bersyukur, dan aku bersyukur itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih aku pilih dibanding aku diuji, aku dikasih musibah, atau aku dihadapkan dengan musuh, atau aku berhadapan dengan bencana dan seterusnya, dan aku bersabar. Apa maksudnya? Itu tadi. Karena semakin tinggi iman seseorang, semakin merasa kecil, kerdil, dan lemah di hadapan Allah. Dan yang malah lemah, udah pengen cari selamat aja. Nggak mau ribet-ribet. Takut dia. Karena dia takutnya nggak bisa apa-apa. Kecuali taufik dari Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah, aku diselamatkan dan aku bersyukur, lebih aku cintai daripada aku terkena musibah, aku terkena ujian, dan aku bersabar. Sekali lagi, bukan meremehkan sabar dalam ujian ya. Kita dari awal bab ini kita berbicara tentang kesabaran, dan bab ini tentang kesabaran. Dan nanti kita lihat poin berikutnya tentang sabar. Tapi itu tadi, ini tentang semakin tinggi iman seorang hamba, semakin dia merasa lemah dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia meresapi la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan sekali lagi, psikis dan suasana orang yang merasa diri lemah, merasa diri kecil, itu biasanya cenderung lebih mencari selamat. Udah cari selamat aja. Kan gitu. Lu ikutan nggak? Aduh, gue nggak ikut-ikutan deh. Gue nggak mampu. Gue lemah. Kan gitu biasanya. Nggak deh, itu urusan orang-orang hebat kayak lo aja. Kadang-kadang kita suka dengar itu di pergaulan. Mau ikut nggak? Nggak, saya cari selamat aja. Nggak mau dia. Jadi hadirin Allah muliakan, selalu cari selamat, cari selamat, cari selamat, cari selamat. Was'alullah afiyah. Minta kepada Allah keselamatan. Minta kepada Allah keselamatan. Hadirin Allah muliakan. Dan keselamatan dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muslim adalah sebuah al-afiyah. Itu afiyah kan, kita sehat wal afiat ya gitu. Jadi afiat itu udah bahasa Indonesia ya, atau digunakan oleh orang Indonesia. Apa sih afiat? Al-afiyah, kata Al-Imam Nawawi, hiya minal alfadhil ammah al-mutanawila li daf'i jami'il makruhati fi badani wal batil fi dini wa dunia wal akhirah. Afiat itu diantara kata-kata universal yang maknanya atau yang kandungannya mencakup seluruh hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang kita benci, baik berkaitan dengan badan kita atau hal yang batil lainnya dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Itu al-afiyah. Jadi sebuah kata universal yang kandungannya lidaf'i jamil makruh, untuk menghilangkan seluruh hal-hal yang kita nggak suka dan kita benci, baik berkaitan dengan diri kita atau hal-hal yang batil berkaitan dengan agama, dunia, dan akhirat. Jadi menghilangkan semua hal yang kita nggak suka, hal yang kita benci, itu afiyah. Jadi semoga Allah selamatkan kita dari seluruh hal yang kita nggak suka. Allah hilangkan seluruh hal yang kita benci, kekalahan dan seterusnya, itu kita nggak suka kan. Udah, semoga Allah hilangkan. Keselamatan. Jadi kalau bahasa simpelnya ini keselamatan. Jadi selalu minta keselamatan, selalu minta keselamatan, selalu minta keselamatan. Jangan nantang. Jangan berkoar-koar dan seluruh hal yang mengarah pada mengandalkan diri sendiri, ujub, bergantung kepada kemampuan kita, dan seterusnya. Walaupun jamaah sekalian, di sisi lain nanti ada pembahasan tentang show of force untuk menjaga marwah agama. Itu ada, dan itu beda kotak dengan ini. Di antara dalilnya adalah bahwa syariat Rommel di dalam tawaf. Kita tahu awal ceritanya Rommel, lari-lari kecil itu pada saat tawaf kudum atau tawaf umrah, itu awalnya adalah untuk menunjukkan kekuatan di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang menonton Nabi SAW dan para sahabat ketika melakukan tawaf umrah qadha pada saat itu, setelah Hudaybiyah. Jadi menunjukkan kekuatan di hadapan musuh itu ada pembahasan tersendiri. Dan itu bukan berkoar-koar karena merasa diri hebat. Beda. Itu benar-benar ngejaga marwah dari agama, menjaga marwah dari sunnah Nabi SAW.
bisa menjaga marwah dari ilmu dan seterusnya. Adapun pembahasan kita sekarang adalah orang yang sok-sokan berharap ketemu dengan musuh karena ada unsur ujub, ada unsur bergantung pada diri sendiri, ada unsur meremehkan, ada unsur menganggap kita bisa karena diri kita. Dua kotak ini dua kotak yang berbeda. Yang satu dapat pahala, yang satu akan mengundang kekalahan. Show of force menunjukkan kekuatan di hadapan musuh atau di pihak lain dalam rangka menjaga nama baik agama, menjaga marwah agama, menjaga marwah sunnah Nabi SAW, itu nggak ada masalah. Dan itu berpahala. Dan itu sunnah Nabi SAW. Tapi yang jadi masalah adalah ketika seseorang berharap bertemu karena mengandalkan dirinya sendiri. Hendaknya kita bermain sebagai seorang hamba yang lemah di hadapan Rabbul Alamin, hamba yang pengen cari selamat aja deh. Udah, saya nggak mau muluk-muluk, yang penting saya selamat aja. Dan justru disitulah pertolongan Allah akan datang. Disitulah pertolongan Allah akan datang. Hadirin yang Allah muliakan, dan sama kan seperti hadis Abdurrahman bin Samurah kemarin. Barang siapa yang tidak mengincar sebuah posisi lalu dia dapatkan posisi tersebut, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu keterangan para ulamanya, barang siapa yang tidak menginginkan posisi karena merasa dirinya lemah, dia menghindar, dia takut salah, dia takut dosa, dia takut dia nggak bisa menghadapi fitnah di posisi tersebut, dia minta pertolongan kepada Allah, Allah takdirkan, itu akan ditolong oleh Allah. Jadi Allah ingin benar-benar kita mengamalkan konsep penghambaan, konsep tauhid dalam semua aktivitas kita. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti seseorang harus bermain benar-benar sebagai seorang hamba. Baru dia bisa selesaikan semua. Adapun saya tantang Anda, saya, dan saya. Rasanya hamba nggak begitu deh. Kecuali sekali lagi dalam rangka untuk menunjukkan kebenaran di atas kebatilan. Dan itu dua kotak yang berbeda. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang kesabaran ketika bertemu dengan musuh. Ketika Allah takdirkan seseorang bertemu dengan musuh, di saat dia tidak ingin bertemu, dia minta keselamatan, tapi Allah takdirkan, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. Maka jika kalian bertemu dengan musuh, Allah takdirkan, fasbiru, maka sabarlah. Lihat, mereka tidak ingin bertemu dengan musuh bukan karena pengecut, bukan karena takut, tapi itu pola bermain seorang hamba, pola bersikap seorang hamba yang merasa kecil, merasa kerdil, dan gak bisa apa-apa kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Makanya minta keselamatan. Lalu ketika Allah takdirkan bertemu dengan musuh, maka mereka diminta untuk bersabar, bukan mundur, bukan menyerah, bukan kocar-kacir, bukan kabur. Bahkan kita tahu konsep bahwa salah satu dosa besar yang menghancurkan, yang membinasakan apa? Tawalli yaumaz zahf. Tawalli yaumaz zahf, mundur, kabur di hari peperangan di mana seseorang sudah berhadapan dengan musuhnya, itu nggak boleh kemana-mana kecuali mengikuti
strategi Panglima ketika Panglima minta mundur untuk strategi di perjuangan tersebut, mundur untuk maju kembali, mundur untuk atur strategi, mundur untuk melakukan offense dari sisi lain dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini semakin membuat clear, semakin membuat jelas ketika Nabi SAW mengatakan janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh, itu karena pola seorang hamba yang tidak boleh sok-sokan. Yang tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri. Buktinya ketika ditakdirkan bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah. Dan seorang muslim tidak mundur, dia akan hadapi dengan bersabar di atas kebenaran. Fasbiru. Ini pola yang luar biasa. Ya sama. Simpel aja. Kita semua tahu sakit itu menggugurkan dosa, kan gitu ya. Sebagaimana ada orang, tapi kan bertemu dengan musuh itu pahala besar, pahala keutamaan dan sebagainya. Benar. Tapi apa bedanya dengan sakit? Sakit nih menggugurkan dosa, yakin kan? Fa innal maradal mu'min yudhibu khatayah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, sakitnya seorang muslim itu menggugurkan dosa. Kita udah bahas ma asaba musliman min nasabin wala wasabin dan seterusnya. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari banyak beberapa hal yang Nabi sebutkan, dari rasa lelah dan rasa sakit dan seterusnya sampai duri yang tertusuk, itu semua menggugurkan dosa. Tapi apakah metode yang benar, pola yang benar, kita minta sakit kepada Allah? Ada orang bilang, ya Allah berikanlah saya kanker, ya Allah berikanlah saya tumor, ya Allah berikanlah saya gagal ginjal. Ada orang bilang demikian. Apakah cara seperti itu tepat? Padahal kita tahu di waktu yang sama orang yang terkena kanker itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Jawabannya bukan seperti itu polanya, wallahu ta'ala alam. Karena ketika orang minta, ya Allah, ada orang bilang, ya Allah kasih saya kanker gagal ginjal komplit, ya Allah kasih saya, ada orang bilang, ya Allah kasih saya kanker getah bening, lalu minta lagi, ya Allah kasih kanker paru-paru, lalu orang itu juga mengatakan berikanlah saya gagal ginjal. Itu kan berarti itu orang kepedean. Dia mengklaim dirinya bisa sabar ketika Allah kasih itu. Itu bahaya. Dan Allah akan uji loh. Wa nablu akhbarakum. Dalam surat Muhammad ayat 31. Kami akan uji khobar-khobar kalian, ucapan-ucapan kalian. Benar gak tuh sabar? Makanya jangan minta penyakit, minta keselamatan, minta keselamatan, minta keselamatan. Wassallallahu ala afiyah. Minta keselamatan. Nabi juga kan ketika mendoakan sahabatnya yang sakit, Nabi mendoakan keselamatan, kesehatan, penyembuhan. Ishfi wa anta syafi la shifa'i la shifa'uka shifa'un la yughadiru saqama. Ishfi wa anta syafi, kata Nabi SAW. Ya Allah sembuhkan dan engkau lah penyembuh. Minta keselamatan dan minta kesembuhan. Karena inilah polanya. Nah, ketika kita minta keselamatan dari penyakit-penyakit tersebut, la qadarallah, Allah takdirkan orang tersebut sakit parah, fasbiru, bersabarlah. Itu poinnya. Jangan minta penyakit. Kalau Anda penyakit, seakan-akan Anda kuat. Anda merekomendasi kemampuan Anda dalam menahan rasa sakit. Merekomendasi diri Anda dalam bersabar. Makanya itu mengarah kepada ujub, kata Imam Nawawi tadi. Jangan. Kita hamba tuh tahu kita lemah, kita nggak berdaya, kita nggak kuat. Minta keselamatan. Dan jika Allah takdirkan, dan Allah paling tahu yang terbaik buat kita, jika Allah takdirkan seseorang itu sakit parah, fasbiru, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Maka bersabarlah.
Itu poinnya. Jangan pernah berharap. Atau misalnya sekarang hari ini COVID, jangan pernah berharap mana sih ini COVID dan seterusnya, atau penyakit yang lain lah. Nggak masalah, saya ini sabar. Kamu masih mana hepatitis B atau hepatitis C? Jangan bilang demikian. Minta keselamatan. Minta keselamatan, minta keselamatan. Kalau Allah takdirkan, bersabar. Kalau takdirkan, bersabar. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Ini hal penting jamaah sekalian. Ini konsep Nabi SAW. Itulah yang dikatakan As-Siddiq Abu Bakar yang tadi kita sebutkan. Aku diselamatkan lalu aku bersyukur, itu lebih aku sukai daripada aku dikasih musibah lalu aku bersabar. Karena mereka nggak mengklaim kemampuan sabar mereka. Mereka takut justru. Jangan saya nggak bisa bersabar. Mereka serahkan kepada Allah. Maka mereka lebih memilih main aman. Tapi jangan tanya ketika mereka benar-benar diuji seperti itu. Mereka bersabar. Abu Bakar Siddiq gak pernah gagal dalam masalah kesabaran, kita tahu. Bahkan pada saat semuanya goncang, di saat Nabi SAW wafat, beliau berdiri di saf terdepan dengan segala kesabaran beliau dan bisa men-take over suasana dan bisa mengambil alih, dan semua sahabat berdiri di belakang beliau. Kita tahu bersama. Jadi jangan ragukan kesabaran Abu Bakar As-Siddiq. Di saat satu Madinah goncang, beliau bersabar. Beliau tetap luar biasa. Tapi sosok seperti itu, lihat cara beliau bersikap. Aku diselamatkan dan aku bersyukur. Itu lebih aku sukai daripada aku diuji dengan musibah lalu aku bersabar. Mainkan porsi ini. Ini tentang seorang hamba yang merasa diri lemah, merasa diri kecil, merasa diri kerdil, dan tidak bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mencari keselamatan, mencari keselamatan, mencari keselamatan. Tapi jika Allah takdirkan arahnya ke sana, maka dia bersabar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu yang berikutnya, Nabi SAW mengatakan, pelajaran berikutnya bahwa salah satu jalan menuju surga adalah jihad fisabilillah. Makanya Nabi mengatakan bahwa surga berada di bawah bayang-bayang pedang, dan berjihad dikembalikan ke kaidah para ulama, dikembalikan kepada konsep para ulama, dan diantaranya adalah kembalikan kepada waliul amr atau pemerintah kaum muslimin yang sah. Lalu pelajaran yang berikutnya, bagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW berdoa, jemaah. Ini Nabi, ini Rasul. Ketika berada di peperangan, gak kepedean, minta sama Allah, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai ya Allah, yang menurunkan kitab suci, yang menggerakkan awan, yang mengalahkan pasukan yang berkoalisi, kalahkan mereka ya Allah, dan tolonglah kami atas mereka. Lihat, tidak ada satupun genre atau atmosfer keujuban, kepedean. Yang ada adalah atmosfer kehambaan atau penghambaan. Seorang hamba yang merasa gak punya apa-apa dan gak mungkin memenangkan peperangan tersebut kecuali ditolong oleh Allah. Makanya Nabi berdoa, ihzimhum, kalahkan mereka ya Allah. Tapi gak mengatakan kita pasti kalahkan mereka. Gak, kalahkan mereka ya Allah, Engkau yang mengalahkan mereka, dan tolong kami menghadapi mereka. Inilah kunci berhasil. Inilah tauhid kepada Rabbul Alamin. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta pertolongan kepada Allah dalam setiap masalah-masalah kita pada hari-hari ini. Minta pertolongan. Jangan mengatakan aku pasti bisa. Nabi gak mengatakan demikian, padahal beliau manusia terbaik.
ihzimhum wansurna alaihim. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna wa nas'alullaha ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.